Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi berjumpa dengan saya Tutor Inyoman Suarmita, SEMSI di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen EKMA 4434 kelas 283. Jadi senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan mahasiswa di pertemuan tutor minggu yang ketiga. Semoga teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online ini sehingga makin termotivasi untuk mengikuti perkuliahan ini dari pertemuan pertama sampai nanti di pertemuan ke-8. Nah, sekarang kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Seperti biasa di pertemuan ketiga ini selain ada tugas diskusi, juga akan ada tugas tutorial online yang pertama. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan tugas baik itu tugas diskusi maupun tugas tutorial online yang pertama sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk mengisi daftar hadir tiap kali pertemuan dan juga jangan lupa untuk membaca modul, membaca RAT dan SAT, kemudian referensi-referensi lain yang masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun materi yang kita akan bahas di sesi ketiga ini yaitu tentang aplikasi sistem informasi. Jadi setelah mengikuti perkuliahan di sesi yang ketiga ini atau di minggu yang ketiga ini, diharapkan nanti mahasiswa dapat merancang alur aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah merancang alur aplikasi sistem informasi di level-level organisasi. Jadi nanti teman-teman bisa merancang suatu sistem yang nantinya sistem informasi ini akan berguna bagi kebutuhan organisasi di tempat teman-teman bekerja ataupun di perusahaan yang nanti siapa tahu teman-teman nanti setelah kuliah di UT ini selesai bisa bekerja di salah satu perusahaan, nanti bisa mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan ini di tempat bekerja. Nah, saya akan jelaskan sedikit teman-teman terkait dengan sistem aplikasi sistem informasi. Jadi seperti yang rekan-rekan mahasiswa sudah ketahui bersama bahwa peranan sistem teknologi informasi telah banyak bergeser ya, terjadi pergeseran yang pada awalnya, pada awal lahirnya sistem informasi itu peranannya lebih ke tujuan untuk efisiensi. Jadi dengan adanya aplikasi sistem informasi itu pada awalnya digunakan untuk menggantikan peran manusia dengan teknologi. Jadi dengan adanya teknologi itu diharapkan nanti dapat lebih memberikan efisiensi waktu dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian bergeser perkembangan aplikasi sistem informasi itu tidak hanya di bagian efisiensi, juga di bagian efektivitas. Perannya sangat efektivitas sekali, sangat mendukung sekali dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di suatu organisasi. Jadi tidak hanya untuk efisiensi, juga peranan aplikasi sistem informasi ini untuk pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini didasarkan pada referensi ataupun data-data yang akurat, data-data yang valid untuk pengambilan suatu keputusan yang tentunya bertujuan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hal ini tentunya untuk mencari keuntungan ataupun mencari profit di dalam organisasi tersebut. Nah, di sini sekarang peranan aplikasi sistem informasi itu berfungsi sebagai senjata yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memenangkan suatu kompetisi. Jadi di perusahaan itu tidak hanya satu organisasi yang berkecimpung di lini usaha tersebut, tapi banyak ya, lebih dari dua itu yang saling bersaing untuk memenangkan suatu kompetisi. Nah, apabila perusahaan itu memiliki sistem informasi, tentunya perusahaan tersebut akan mampu memenangkan persaingan karena memiliki senjata keunggulan kompetisi yang berupa memiliki aplikasi sistem informasi yang dapat mempermudah pekerjaan di organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, seperti ini
dinamakan dengan sistem informasi strategik, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetisi atau competitive advantage. Kemudian sistem informasi strategik ini suatu sistem teknologi informasi dikatakan strategik jika aplikasi dari satu atau lebih sistem teknologi informasi tersebut mendukung dan melaksanakan atau mengimplementasikan satu atau lebih strategi kompetisi yang ada di perusahaan. Jadi sistem informasi ini bisa dikatakan strategik apabila sistem informasi teknologi ini bisa mendukung dan melaksanakan atau mengimplementasikan satu atau lebih strategi kompetisi yang ada di perusahaan. Itu bisa dijabarkan atau bisa dirinci lagi sistem informasi strategik ini. Yang pertama ada cost leadership strategic, kemudian yang kedua ada differentiation strategi, kemudian fokus strategi, yang keempat innovation strategi, yang kelima aliansi strategi, yang keenam growth strategi pertumbuhan, kemudian yang ketujuh quality strategi. Nah, itu merupakan penjabaran dari sistem informasi strategik. Nanti untuk lebih jelasnya silakan rekan-rekan bisa membaca di modul. Kemudian untuk contoh yang mudah kita pahami terkait dengan penggunaan sistem informasi teknologi ini, yaitu dengan adanya sistem ID ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau sudah bisa menerapkan penggunaan sistem informasi teknologi ini. Kita bisa lihat dari penggunaan electronic data interchange. Jadi electronic data interchange ini suatu penggunaan sistem komputer yang standar di berbagai organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik lewat dokumen bisnis. Jadi antar perusahaan dengan supplier, antar perusahaan dengan pemasok, ataupun antar perusahaan dengan konsumennya itu bisa saling bertukar informasi. Nah, tentunya pertukaran informasi ini bisa terwujud dengan adanya sistem teknologi informasi yang mendukung pertukaran informasi melalui database suatu sistem. Itu yang disebut dengan electronic data interchange. Nah, apa keunggulan dari EDI ini? Yang pertama, mempercepat kegiatan bisnis. Tentunya dengan adanya informasi teknologi itu bisa mempercepat dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, pengurangan modal kerja yang dibutuhkan karena sudah sesuai dan menggunakan sistem informasi teknologi, jadi dapat mengurangi modal kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, penghematan biaya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kehubungan dengan pelanggan atau pemasok seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kelima, memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional karena tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya terkait materi di sesi yang ketiga ini tentang aplikasi sistem informasi. Untuk lebih jelasnya silakan rekan-rekan mahasiswa untuk mempelajari modulnya. Kemudian tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan ini sampai akhir, dan jangan lupa tetap semangat dan menjaga kesehatan agar kita tetap bisa melaksanakan kegiatan seperti yang kita harapkan. Baik, terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya.